Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gracia Cindy Gloria dengan NIM 19018002, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi formula kelompok kami yang berjudul propanolol sebagai extended rheolysis tablet. Yang pertama, dasar formulasi. Menurut Sargel dan Hughes 1999, tablet merupakan salah satu jenis sediaan obat yang diberikan secara peroral. Obat yang diberikan secara peroral ini akan terlarut atau terdispersi secara molekuler di dalam cairan lambung sebelum diabsorpsi ke dalam sirkulasi sistemik. Sustained release merupakan bentuk sediaan yang dirancang untuk melepaskan obatnya ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap, sehingga pelepasannya itu lebih lama dan memperpanjang aksi obatnya. Propranolol HCl merupakan senyawa pemblok reseptor beta non-selektif dalam pengobatan hipertensi dan mempunyai waktu paruh eliminasi yang pendek, yaitu sekitar 3 jam. Dengan waktu paruh eliminasi yang pendek ini memungkinkan propranolol HCl dibuat sebagai sediaan lepas lambat, yaitu dengan tujuan untuk mengurangi frekuensi pemberian, peningkatan kenyamanan pasien, dan menjaga konsentrasi terapeutik di dalam darah. Adapun hasil diskusi formula kami yaitu tiap 150 mg mengandung propranolol HCl 40 mg sebagai zat aktif, PVV K30 0,5% sebagai pengikat, metosel 15M 30% sebagai metrik extended release, asam sitrat 12% sebagai asam, natrium bikarbonat 10% sebagai basa, Mg stearat 0,25% sebagai lubrikan, talc 2% sebagai glidan, dan Avicel pH 101@100% sebagai pengisi. Farmakologi bahan aktif. Yang pertama adalah indikasi. Indikasinya di sini adalah hipertensi, angina aritmia, kardiomiopati, takikardi pada ansietas, dan tirotoksikosis. Tambahannya yaitu profilaksis setelah infak miokard, teokorositima, profilaksis, migrain, dan tremor esensial. Kontraindikasi. Kontraindikasinya di sini yaitu asma, PPOK, gagal jantung yang tak terkendali, bradikardi yang nyata, hipotensi, sindrom penyakit sinus, blok AV derajat 2 atau 3, shock kardiogenik, bronkoplasma, dan veokrosotima. Efek sampingnya yaitu bradikardi, gagal jantung, hipotensi, gangguan kondisi bronkoplasma, vasokonstriksi perifer, gangguan saluran pencernaan, fatigue, gangguan tidur, dan ruam pada kulit. Selanjutnya yaitu interaksi obatnya. Di sini interaksi obatnya yaitu absorpsi. Absorpsinya itu dihambat oleh garam aluminium, kolesteramil, kolesterol, kadar menurun dengan phenytoin, rifampicin, dan fenobarbital. Nah, bila digunakan bersama veramil, diazepam, dia itu akan menyebabkan penghambatan konduksi jantung meningkat. Bila digunakan bersama antihipertensi lain, dia akan menyebabkan antihipertensinya itu meningkat. Nah, pada pemakaian beta blocker untuk pasien-pasien yang menggunakan insulin atau pasien yang meminum obat oral, obat hipoglikemik, dia itu akan menutupi gejala hipoglikemianya. Selanjutnya yaitu dosisnya. Pada pasien hipertensi diberikan dosis sebanyak 2-3 kali 10 mg per hari atau 2-3 kali 20 mg per hari. Untuk terapi infark miokard akut yaitu 2 kali sebanyak 20-80 mg per hari. Pada hipertensi, dia itu diberikan dosis awal yaitu 40-80 sebanyak 2 kali dalam sehari. Nah, ini tuh akan meningkat sesuai dengan anjuran dokternya nanti. Farmakokinetiknya yaitu propranolol hampir sepenuhnya diserap dari saluran gastrointestinal, tetapi bisa dipertimbangkan peningkatan jaringan hepar dan metabolisme for pace-nya. Puncak konsentrasi plasma terjadi sekitar 1 hingga 2 jam setelah pemberian dosis awalnya. Nah, propranolol ini terikat 90% dengan protein plasma. Ini di metabolisme di hati
dan setidaknya satu dari metabolitnya dianggap aktif. Tetapi kontribusi metabolitnya untuk aktivitas keseluruhannya tidak pasti. Metabolit dan sejumlah kecil obat tidak berubah. Yang tidak berubah itu diekskresikan melalui urin. Nah, waktu paru plasma propanolol yaitu sekitar 3 hingga 6 jam. Selanjutnya yaitu alasan pemilihan bahan tambahan. Yang pertama yaitu metosel Kals 15M atau yang biasa disebut HPMC. Di sini dia itu fungsinya menghasilkan lapisan yang elastis dan tahan terhadap mikroba. HPMC ini dapat mengatur pelepasan obat pada kondisi stabil, pelepasan obat yang seragam, dan memungkinkan efek sampingnya yang sangat rendah. Yang kedua yaitu asam sitrat dan natrium bikarbonat. Di sini yang terjadi antara reaksi kimia antara asam sitrat dan natrium bikarbonat pada saat tablet kontak langsung dengan air. Sama halnya dengan kondisi dalam lambung kita. Ketika asam stearat dan natrium bikarbonat kontak langsung dengan lambung, maka akan membentuk gel dan gas. Nah, akibatnya tablet ini akan mengapung dan meningkatkan pergerakan sediaan sehingga akan mempertahankan daya apungnya. PVP K30 sebagai pengikat. Di sini dia ini dapat meningkatkan kekuatan antar partikel dalam matriks lepas lambat. Selanjutnya ada Avicel PH101 sebagai pengisi. Dia ini sebagai pengisi dan memberikan waktu hancur pelepasan obatnya dalam waktu yang sangat singkat dan memiliki kompresibilitas dan sifat alir yang baik. Selanjutnya yaitu MG stearat. MG stearat di sini digunakan untuk mengurangi gaya gesek antara bahan obat dengan obat agar tidak ada massa yang tertinggal. Yang terakhir adalah talc. Talc itu memiliki stabilitas yang baik, tidak diabsorpsi secara sistemik sehingga tergolong tidak beracun. Nah, anti lekat sehingga pelikan dapat optimal. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.